Halo Sobat Andy, selamat datang di konten kita, Liter. Berita seputar Liverpool Inter. Hilangkan Cooper tanpa keder, biar lo nggak minder. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang prediksi Inter Milan melawan Spezia nih. Inter Milan akan melawan Spezia di Giornata kedua. Dan kalau dari head to head dulu nih ya, Inter Milan itu udah 4 kali pertemuan sama Spezia. Menang 3 kali dan seri 1 kali. Inter Milan itu udah cetak gol 8 dan Spezia itu cetak gol 3. Oke, kita bahas di 4 pertemuan terakhir nih ya. Tahun 2020 bulan 12 tanggal 20, Inter 2, Spezia 1, itu tentu di Serie A ya. Lalu tahun 2021 itu Spezia 1, Inter 1. Di tahun 2021 juga di bulan Desembernya Inter 2, Spezia 0. Lalu di tahun 2022 bulan keempat kemarin Spezia 1, Inter 3. Oke, sekarang kita bahas perkiraan susunan pemain nih dari Inter Milan sama Spezia. Pertama tentu kita bahas Inter Milan dulu ya kan. Inter Milan akan memainkan formasi 3-5-2 dengan kiper andalannya sebagai sang kapten Samir Handanovic. Lalu ada trio back tengahnya Bastoni, De Vrij sama Skriniar. Dan di DMF-nya itu ada Brozovic. Duo tengahnya ini ada siapa namanya? Hakan Çalhanoğlu sama Nico Barella. Lalu di sayap kanan itu harusnya ada Dumfries, di sayap kirinya itu ada Di Marco, dan di duet lini depannya itu ada pasangan Lula, Lukaku Lautaro. Perkiraan itulah ya dari racikan pelatih Simone Inzaghi. Selanjutnya kita akan ngebahas prediksi Manchester United melawan Liverpool. Nah, tapi sebelum membahas match panas antara Manchester United sama Liverpool ini, ada lebih baiknya kita membahas Darwin Núñez kemarin dulu ya. Darwin Núñez kemarin itu kena kartu merah saat melawan Crystal Palace. Dia menanduk salah satu bek Crystal Palace. Keputusan yang salah sih. Bukan salahnya Liverpool ya. Sebenarnya bukan salah main Liverpool. Tapi ini keputusan dari Darwin Núñez-nya. Bisa dibilang mentalnya masih belum stabil lah ya. Karena masih muda juga kan. Di situ Núñez tuh membuat kerugian buat Liverpool. Kenapa? Liverpool itu lagi dilanda cedera banyak. Satu, Diogo Jota cedera, menyerang tengahnya juga. Lalu ada Firmino juga cedera. Ya walaupun kemarin udah mulai kelihatan ya di sesi latihan. Mungkin disuruh klub kali, lu cepet-cepet sembuh dah lu. Nih teman lu si Núñez nih kena kartu merah nih. Ini kerugian juga buat Liverpool. Ditambah Núñez ini nggak bisa main di Royal Derby dan sampai 2 pertandingan setelahnya. Itu kerugian yang cukup besar. Semoga Núñez dapat memperbaiki sikapnya ya untuk kedepannya. Oke, lanjut kita bahas prediksinya nih. Di kubu Manchester United sendiri, mereka itu 2 pertandingan ini apa ya? Pertama kalah sama Brighton, ya kan? Terus kalah lagi sama Brentford 4-0. Padahal udah beli back bagus, Lisandro Martinez dari Ajax ya kan. Ada gelandangnya itu duetnya Bruno itu ada Christian Eriksen yang sebelumnya juara di Inter. Gak ngerti sih ini MU kenapa. Pelatihnya juga Erik ten Hag, bukan pelatih kaleng-kaleng cuy pelatihnya ini. Emang MU-nya aja kaleng. Ronaldo udah main loh. Emang kayaknya tuh belum efek banget itu. Emang masalahnya tuh emang dari diri MU-nya sendiri. Sampai-sampai sekarang kan di dasar klasmen tuh MU-nya. Oke, dari kubu Liverpool-nya sendiri, mereka juga lagi konsisten sih Liverpool nih. Konsisten serinya, gak tahu kenapa nih. Padahal kedalaman skuad Liverpool itu lagi kokoh-kokohnya. Tambah kemarin kan mereka cuma beli siapa sih Liverpool 3 pemain doang. Satu Calvin Ramsey dari Aberdeen.
Terus Fabio Carvalho dari Fulham. Terus ada Darwin Núñez dari Benfica. Cuma beli 3 pemain doang. Dia malah konsistennya seri. Nggak ngerti sih gue sama Liverpool nih. Tapi ya walaupun 2 match itu kita nggak bisa berkaca ya, itu kan cukup ngebuat apa ya? Kita aja itu nggak bisa ngeprediksi Liverpool bakal gimana. Dan MU juga, MU sih gampang diprediksi sih, backnya aja Maguire ya kan. Kapten lagi bukan back doang. Harusnya sih Liverpool bisa menang tipis lah ya. Skor 2-0 atau 2-1 lah lawan MU ini. Nah, untuk prediksi startingnya di Liverpool ini seperti biasa, kipernya itu Alisson Becker. Back sayap kirinya itu ada Andrew Robertson. Back tengahnya ada Virgil van Dijk. Nah, tandemnya ini nih, masih belum tahu nih. Nathaniel Phillips atau Joe Gomez. Ya kan? Soalnya kemarin itu lawan Crystal Palace yang dimainin itu Nathaniel Phillips. Ya kalau menurut gue ya, secara gue kan fans layar kaca aja nih, belum pernah ke Anfield ya kan. Joe Gomez. Nathaniel Phillips itu kurang kemarin lawan Crystal Palace. Kurangnya itu ya di posisi pas kejebolan dari Liverpool deh. Itu salah satu kesalahannya si Nat Phillips. Kenapa gue bilang salah satu kesalahannya Nat Phillips? Dia itu apa ya? Memperkirakan posisi Wilfried Zaha itu offside. Padahal itu jelas onside. Dan dia kalah pace lah dalam segi lari, akselerasi mungkin bahasa normalnya. Kalah akselerasi sama Wilfried Zaha, makanya Liverpool bisa kejebolan sama Crystal Palace. Kalau menurut gue sih harusnya tandemnya itu Joe Gomez. Secara kan Joe Gomez udah tandem lama gitu sama Van Dijk ya kan. Dan Matip dirumorkan cedera. Ya, tapi kalau kata Klopp sih, Nat Phillips mainnya impresif kemarin. Padahal ya so-so, biasa-biasa aja, nggak jelek, nggak bagus. Ya kita lihatlah nanti. Tapi kalau buat gue, harusnya itu Joe Gomez. Nah, di sayap kanan, prediksi gue itu ada Trent Alexander-Arnold. DMF-nya, ini yang bingung juga di DMF ini. Fabinho cedera. Jordan Henderson nggak main sama Crystal Palace kemarin. Nggak tahu, mungkin cedera. Kemungkinan besar ada James Milner. James Milner lagi yang main nih. Soalnya kemarin tuh Henderson nggak main, dia diganti sama Milner. Kemungkinan sih James Milner. Tapi ini ada satu nih yang menarik perhatian gue nih. Liverpool tuh punya DMF bagus dari akademi, namanya Bajdetic. Siapa lah namanya, lupa gue. Tulislah di kolom komen lah. Namanya siapa. Itu tuh main akademi ini nih bagus banget, asli. Bagus banget mainnya dia. Mungkin bisa lah ya dicoba sama Klopp. Ya, menit 75 lah, dimasukin lah, gak apa-apa. Tapi buat pilihan utama, harusnya masih James Milner. Secara nggak mungkin juga kan Liverpool main akademi buat melawan rivalnya Manchester United, si setan merah itu. Lalu untuk CMF-nya itu ada Naby Keita, ya kan? Dan Naby Keita dan tandem Keita ini masih bingung juga nih gue nih. Ada Carvalho sama Harvey Elliott. Siapa yang bakal dipasang sama Jurgen Klopp? Tapi sih untuk dari pertandingan kemarin lawan Palace ya, Elliott cukup bagus sih. Dia bisa ngacak-ngacak pertahanannya Crystal Palace. Harusnya sih masih Elliott yang jadi startingnya. Untuk penyerang kirinya, pasti masih si Luis Diaz. Dan penyerang tengahnya ada Bobby Firmino yang kemarin udah mulai kelihatan nih di sesi latihan. Dia bakal diplot sebagai fast 10 lagi. Lalu di sayap kanannya itu ada Muhammad Salah seperti biasa.
Harusnya oke lah. Formasi kayak gitu, skor 2-1 atau 2-0 ya untuk Liverpool. Oke, sekarang gue mau ngebahas sedikit-sedikit nih tentang transfer akhir-akhir ini. Cukup panas soalnya transfer akhir-akhir ini tuh. Sampai lu pakai AC pun lu nggak bakal kedinginan saking panasnya transfer akhir-akhir ini. Oke, pertama nih. Menurut Fabrizio Romano, Presiden Inter Milan, Steven Zhang, secara personal memutuskan untuk menyimpan Milan Skriniar. Dan Paris Saint-Germain tidak akan melakukan ketertarikan lagi untuk di atas 50 juta plus add-ons untuk Milan Skriniar. Dan kabarnya nih ya, Skriniar itu mau diperpanjang sama Steven Zhang. Wow. Sampai periode 2027. Nah, kongres lah untuk Skriniar dan Inter ya. Semoga terrealisasi perpanjang kontraknya ya. Karena bisa dibilang ini Skriniar nih back vitalnya Inter juga. Ya kan, trio trio lagi bagus-bagusnya di tandem bagusnya Inter soalnya nih trionya nih. Bastoni, The Fresh, Skriniar. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini pembahasan paling panas nih kira-kira ini nih. Casemiro to Manchester United. Here we Real Madrid accepted all details of the bid. Clubs preparing contract right now. 60 juta euro pembayaran tetap dan 10 jutanya itu add-ons. Casemiro has full agreement on 4-year deal option until 2027. Medical and then visa to be sorted during the weekend. Nggak tahu sih nih Casemiro ini kayaknya udah bosen dapat gelar kayaknya ya. Padahal musim kemarin tuh dia tampil impresif sama Real Madrid. Dapat gelar Liga Champions setelah ngalahin Liverpool ya. Terus dapat La Liga juga. Gelarnya tuh udah banyak banget di Madrid. Kenapa dia ada pikiran cabut dari Madrid? Aduh, Casemiro cabutnya ke Manchester United. Aduh. Pusing kepala awak. Gak ngerti lah lagi. Tapi sih kemarin sih itu harusnya sih ini udah adil ya. Soalnya kemarin tuh Casemiro udah mengucapkan salam perpisahan sama teman-temannya di Real Madrid dan juga ke Ancelotti. Dan terakhir itu dia nggak dibawa sama skuadnya Madrid ya kan. Harusnya udah deal. Oke, lanjut. Eric Bailly loan deal with Manchester United to Olympique Marseille. Tapi ini harusnya masih rumor belaka ya. Soalnya sekarang masih ongoing. Bailly agent has to agree personal terms in case of the future permanent transfer. Jadi agennya Bailly ini maunya sehabis peminjaman Bailly itu diterima secara permanen oleh Olympique Marseille. Semoga terrealisasi juga ya. Oh ya, terakhir ini kalau nggak salah Alexis Sanchez itu ke Marseille. Oh iya benar. Alexis Sanchez juga di Marseille nih. Kayaknya bakal seru nih. Pertemuan kawan lama soalnya kan. Eric Bailly dari Manchester United dan Alexis Sanchez yang bermain piano di Manchester United. Harusnya sih jadi tandem yang cukup bagus nih untuk Marseille. Semoga terrealisasi ya. Agar karir Eric Bailly itu cemerlang. Soalnya dia salah satu back yang cukup bagus. Namun kaki kaca ya bisa dibilang ya. Banyak cederanya dia di MU. Selanjutnya, Memphis Depay deal. Termination of contract would be now finally ready between Depay camps and Barca. But it's up to Juventus. Juventus have to give final green light to 2-year deal discussed for days in order to complete and then sign the agreement. Jadi intinya Depay itu setuju dengan terminate kontraknya dengan Barcelona dan sisanya tergantung Juventus. Dia itu mau sepakat di gajinya berapa dan
kontraknya berapa lama. Kongres lah buat Depay, soalnya kan pemain Barcelona nih makin banyak kan, ditambah ada Lewandowski sekarang di Barcelona ya kan. Dan yang bikin bagusnya lagi, Serie A ini makin kompetitif harusnya, ya kan. Banyak pemain-pemain bintang soalnya yang ke Serie A akhir-akhir ini. Di Maria ke Juventus, Pogba ke Juventus, sekarang Depay ke Juventus. Inter squadnya lagi bagus-bagusnya, ya kan. Lukaku baik lagi. Lalu ada Milan dengan Divock Originya. Harusnya sih makin kompetitif ya Serie A ini. Next itu ada prediksi dari Lazio. Terbuka pinjamkan Acerbi ke Inter dengan kewajiban permanen. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport bahwa Presiden Lazio tidak akan menghalangi kepindahan Francesco Acerbi ke Inter Milan di bursa transfer musim panas 2002 tahun ini. Di bursa transfer musim panas 2002 ini. Bagus ini. Kalau Inter ngambil siapa namanya? Acerbi, secara dia kan nutup kosongan dari Ranocchia kan. Harusnya sih ini bisa disetujui ya. Secara Acerbi sama Simone Inzaghi itu dulu sempat satu tim di Lazio. Harusnya bisa cepet nih terrealisasi nih. Congrats buat Acerbi dan Inter, semoga cepat terrealisasi ya. Dan cepat menemukan tandemnya. Lalu ada satu lagi transfer nih. Inter dan AC Milan dan Roma juga bersaing dapatkan Nathan Chalobah. Menurut laporan dari The Athletic bahwa The Blues siap untuk meminjamkan Chalobah demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Namun mereka hanya menyetujui kesepakatan pinjaman tanpa opsi kewajiban permanen. Oke. Ini kayaknya nih saling menguntungkan bisa dibilang. Inter butuh untuk menutupi kosongan Ranocchia, dan Chelsea sendiri dirumorkan itu sedang menargetkan Caicedo, wonderkidnya Inter nih. Soalnya akhir-akhir ini nih hubungan Chelsea sama Inter nih lagi deket-deketnya banget soalnya nih. Terakhir Lukaku dari Inter ke Chelsea dengan harga yang wah. Lalu bisa ke Inter lagi dengan pinjaman yang wah juga murahnya. Ya mungkin karena mereka sama-sama biru kali ya. Makanya bisa terrealisasi semua ini. Semoga cepat ya untuk Nathan Chalobah kali ini. Oke. Itu seputar transfer ya. Lalu sekarang kita bahas tentang klasemen dari Premier League dulu nih. Di klasemen Premier League, Arsenal di peringkat pertama. Wow. The Gunners gak bakal sedih-sedih lagi nih kalau gini nih. Full senyum ini mah The Gunners ya kan. Lagi skornya 3-0 nih. Sekarang masih live nih. Arsenal lawan Bournemouth. Skornya 3-0 nih. Semoga gak bertahan lama ya di peringkat 1. Lalu ada Tottenham, Manchester City, Fulham, Brentford, Newcastle, Leeds United, Chelsea, Brighton, Crystal Palace, Nottingham Forest, Southampton, Aston Villa, Bournemouth, dan peringkat ke-15 ada Liverpool dengan konsisten di serinya. Dan di peringkat terakhir ada Manchester United di peringkat 20 sesuai raihan gelar Liga Inggrisnya Manchester United. Mantap. Cocokologi yang bagus dari Manchester United nampaknya, saudara-saudara. Wow. Selanjutnya kita akan ngebahas dari klasemen Serie A. Di peringkat 1 ada Lazio di peringkatnya ada Lazio di peringkat 1-nya, dan peringkat 2-nya ada Torino yang baru aja memainkan giornata keduanya. Saling bertemu nih Lazio sama Torino. Skornya 3-0. Peringkat 3-nya ada Napoli, 4-nya ada Juve, 5-nya ada Milan,
6-nya ada Atlanta, 7 Fiorentina, ke-8 ada Inter Milan. Semoga lah ya nih Inter Milan bisa menang lawan Spezia. Biar apa? Biar naik lah peringkat 1. Gak mungkin dong secara Inter di match pertamanya aja udah menang. Gak mungkin lah lawan Spezia yang konsisten menangnya ya kan, lebih banyak menangnya dibandingkan kalahnya. Nggak pernah, seri sekali menang 3. Harusnya bisa menang nih biar peringkat pertama Inter nih. Oke, kayaknya cukup sekian nih untuk konten liter kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata. Dan kalau lo punya saran tentang konten ini lebih baik gimana atau bahas apa, ya kan, lo bisa tulis di kolom komen langsung nih. Jangan lupa nih buat share ke semua teman-teman lo, share ke keluarga lo, share ke satu kecamatan lo, share ke satu RT lo konten ini, karena konten ini sangat bermanfaat. Ingat itu. Dan jangan lupa di like ya. Gak usah aja nggak di like, parah lu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.